Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Baik, alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke dalam inti dari bab ini adalah program linear. Ya, jadi sebelum masuk ke inti dari program linear, yang mana nanti seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ada beberapa pengantar gitu. Yang kemarin kita sudah bisa membuat garis di dalam bidang kartesius. Kemudian kita sudah bisa membuat wilayah dari penyelesaian, ya kan, dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel di dalam bidang kartesius, ya kan, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini pengantar-pengantar tadi itu sebenarnya nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di dalam program linear. Jadi nanti kita akan suatu program linear itu nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mana nanti di dalam bab ini permasalahan itu akan dituliskan dalam bentuk cerita yang nanti akan kita bisa kerjakan dengan apa? Langkah pertamanya adalah itu tadi, membuat seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk itu di dalam program linear selain yang sudah kita pelajari kemarin, nah itu kita harus bisa membuat yang namanya model matematika. Ya, model matematika. Ya, harus bisa membuat model matematika. Apa itu model matematika? Cara gampangnya adalah ini adalah mengubah permasalahan itu ya, itu dalam bentuk cerita ya. Nanti soalnya dalam bentuk cerita ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan kuadrat, tidak bersamaan linear. Nah, linear dua variabel. Nah, ini mudah. Ini biasanya kalau kita ada UN ya, ada UN itu nanti biasanya akan keluar ini soal-soal seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nanti ini mudah banget caranya bagaimana, nanti saya ajari caranya ya. Ini mudah banget. Contohnya adalah seperti ini. Saya tuliskan dulu ya. Iya, jadi misalkan seperti ini. Ada suatu permasalahan yang mana disebutkan seorang pengusaha mebel itu mempunyai modal uang 1.600.000 dan 360 lembar papan. Jadi ini modalnya pengusaha ini ada 1.600.000 dan 360 lembar papan. Yang mana modal ini digunakan untuk membuat lemari dan meja. Yang mana untuk membuat satu buah lemari dibutuhkan 20 lembar papan. 20 lembar papan, dan untuk membuat satu buah meja dibutuhkan 8 lembar papan. Sedangkan biayanya, ongkosnya untuk membuat satu buah lemari itu adalah 80.000, dan untuk membuat sebuah meja itu adalah 40.000. Nah, modelnya seperti apa? Jadi ini kita nanti bisa mengubah permasalahan ini nanti menjadi sistem pertidaksamaan linear. Bagaimana caranya? Nah, langkah pertama kita buat tabel dulu. Tabel. Ini seperti ini. Ini cara mudahnya adalah kita buat tabel. Kita buat tabel dulu seperti ini. Set. Ya. Set. Set. Ya.
seperti ini ya. Nah, tabel ini ditulis apa? Lah biasanya di sini itu ditulis yang mana dia nanti bisa untuk diubah menjadi variabel, atau biasanya di sini kolom ini ditulis produknya. Nah, permasalahan ini kan ada seorang pengusaha mebel ingin membuat produk kan. Produknya apa? Produknya adalah meja dan papan, meja dan lemari dan meja. Maka di sini ditulis produknya, yaitu di sini lemari, di sini ditulis apa? Meja. Lah lemari kita istilahkan dengan X, meja kita istilahkan dengan Z. Gitu kan. Lah di sini ini adalah apa? Modal atau apa? Atau bata atau modal gitu ya. Ya, modal. Atau ya persediaan gitu ya, persediaan atau batas, atau boleh juga ditulis modal lah gitu, modal. Nah, batas modal. Nah, batas modal di sini. Nah, di sini nanti ditulis batas modal karena pengusaha ini kan dia punya modal uang dan modal papan kan. Ya, di sini modalnya. Modalnya apa modalnya? Nah, modalnya apa modalnya? Uang. Uang sama apa? Papan. Ya kan? Modalnya adalah uang sama papan. Nah, batas modal itu berarti yang dipunyai oleh pengusaha itu. Pengusaha itu punya uang modal berapa? Batasnya 1.600.000. Gitu kan. Jadi ngisi dari dulu nggak apa-apa. Kemudian dia punya modal papan berapa? 360. Nah, gitu kan. Ini batas modalnya. Yang mana batas modalnya 1.600.000 ini adalah batas paling apa? Paling banyak. Ya. Batasnya paling apa? Paling banyak, atau disebut juga batas maksimum. Karena kan dia nggak pengusaha ini kan dia tidak punya uang lebih dari 1.600.000 kan, berarti 1.600.000 ini batas paling banyak. Karena dia merupakan batas paling banyak, dan kita itu model matematika itu pengen membuat sistem pertidaksamaan linear kan, maka nanti cara mudahnya adalah di sini dikasih nanti apa, karena ini batas maksimum ya, batas maksimum, nanti tandanya pasti ini dicaplok karena maksimum. Nanti kalau ini batas minimum berarti dicucuk, nanti kebalikannya ya. Demikian juga yang papan ini kan dia hanya punya 360, berarti 360 itu kan dia maksimum kan, batas paling banyak kan ya, maka dia nanti juga dicaplok. Nah, tanda dari sistem pertidaksamaan linear nanti pakai ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang. Sekarang kita tinggal mengisi ini 4 ini yang belum keisi ya kan, 4 ini yang belum keisi. Nah, sekarang untuk membuat apa? Lemari dibutuhkan biaya berapa? Nah, dibutuhkan biaya berapa? 80.000 ya enggak? Berarti untuk membuat lemari, uang yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan adalah 80.000. Nah, untuk membuat meja, uang yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan adalah berapa? 40.000. Nah, ini udah sekali. Kemudian papan, untuk membuat lemari dibutuhkan berapa papan? Ya, dibutuhkan berapa papan? 20. Nah, sedangkan untuk membuat meja dibutuhkan berapa papan? Iya, 8. Jadi ini semua nanti terpakai semua. 1.600.000, 360 itu pasti letaknya di paling kanan. Nah, kemudian 28, terus 80.000, 40.000 itu letaknya di sini di tengah. Tinggal antum nanti tinggal lihat, 20 lembar untuk lemari ya, maka letakkan aja di lemari. 8 lembar untuk papan, nah, letakkan aja untuk apa? 8 lembar untuk meja, nah, letakkan aja di meja.
Nah, gitu mudah sekali. Nah, dari sini kita bisa membuat sistem pertidak sama linearnya, atau kita sebut dengan model matematikanya. Model matematika adalah apa ya? Dengan lihat ini 80.000 X. Nah, ditambah itu, ingat, model matematika itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berarti ada variabelnya 80.000 X gitu kan. Nah, ditambah di sini tandanya plus ya. Ditambah mesti 40.000 apa? 40.000 apa? Z. Nah, benar. Berarti di tengah-tengah ini tandanya mesti plus gitu ya. Nah, pakai ini berarti kurang dari 1600, karena dia 1600 tadi apa? Batas maksimal. Batas maksimal itu berarti dicaplok batasnya. Nah, ini bisa disederhanakan. Coret dulu nolnya 4 ya. Nolnya 4 hilang, tinggal 8x plus 4y ya. Nah, gitu kan. Nah, tapi ini bisa disederhanakan lagi, dibagi 4 bisa kan, dibagi 4. Berarti di sini dibagi 4 berapa? Dibagi 4 lagi berapa? Iya, 2x gitu ya. Berarti ditambah 4 dibagi 4 1 ya. 1 enggak usah ditulis, berarti y kurang dari 160 dibagi 4 berapa? 40. Ini pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua apa itu? 20x. Yang kedua adalah 20x plus 8y kurang dari 360. Ya, ini kalau kita sederhanakan dibagi 4 juga ya. Dibagi 4 menjadi apa? 5x plus y. Ya, 5x plus 2y kurang dari 90. Karena dibagi 4 semua ya. 20 bagi 4 5, 8 bagi 4 2, 360 bagi 4 90. Jadi nanti sistem pertidaksamaan linearnya bisa kita tulis, atau model matematika bisa kita tulis seperti ini. 2x plus y kurang dari 40, kemudian 5x plus y plus 2y kurang dari 90. Ada tambahan lagi, apa itu? X nya, karena membuat lemari itu kan mesti lebih dari sama dengan 0, nggak mungkin negatif kan, namanya produk kok. Maka ditambahi x lebih dari 0, z lebih dari 0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah model matematikanya. Atau boleh nanti ditulis apa? 2x plus y kurang dari 40, 5x plus 2y kurang dari 90, titik koma, x lebih dari 0. Ini otomatis ya, x lebih dari 0, y lebih dari 0, ini otomatis. Nah, ini ya. Atau boleh juga ditulis seperti ini, atau boleh juga ditulis seperti ini, gitu ya. Mudah banget. Dan ini apa namanya, sangat mudah. Nanti saya beri latihan ya, dalam bentuk foto. Nanti antum latihan dulu, baru nanti kalau tidak bisa, kita bisa bahas di pertemuan yang berikutnya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.